Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh kemuliaan. Nah, di bulan suci Ramadan ini surga dibuka, neraka ditutup. Kemudian setan dibelenggu. Kenapa? Berpotensi untuk kita lebih dekat kepada Allah dan mempersiapkan bekal kita untuk di hari kemudian. Bekal di akhirat. Nah, ada orang yang tidak sungguh-sungguh, hati-hati, tidak sungguh-sungguh dalam hidup dunia ini. Memang akhirat itu adalah tujuan kita. Tapi ada yang dunia ini tempat persinggahan, tapi kok singgahnya kok tidak sungguh-sungguh. Hati-hati, dunia dan akhirat itu harus balance. Dan kalau memang tujuan kita di akhirat, kehidupan ini adalah di akhirat, tapi bekal kita, tabungan kita adalah menabungnya di dunia. Maka ketika kita hidup di dunia, jangan bersantai-santai juga. Harus baik, harus banyak ibadah, harus banyak semangat. Kan beramalnya di dunia, bukan beramalnya di akhirat. Maka atas apa yang engkau lakukan di dunia ini akan menjadi cerminan buat kita di akhirat kelak. Jadi gini, kalau begitu aku ibadah aja. Tidak, kaki kita tetap di dunia. Kita tetap bekerja. Bukankah bekerja itu termasuk ibadah kan? Kan innamal a'malu binniyat, tergantung dari niat kita. Kalau kita bekerjanya niatkan ibadah, dapat pahala, dunianya pun ikut. Memang ketika kita berniat untuk akhirat, insya Allah yakin akhirat akan ikut. Tapi kalau kita tujuannya dunia, akhirat tidak ikut. Nah, tapi dalam hal ini bukan berarti kita sama sekali meninggalkan dunia. Tidak. Kita tetap ibadah untuk akhirat, untuk Allah, tapi dalam hubungan kita kepada sesama manusia harus tetap baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana menyikapi ibadah kita yang harus kita lakukan, harusnya diatur. Maka Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya. Sepertiga untuk akhirat, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk kegiatannya. Jadi dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi masih tetap ada porsi untuk kehidupan di dunia. Karena Masya Allah, kalau orang berkata udahlah aku akhirat saja, nggak ada yang bangun gedung, nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang jualan, nggak ada yang kerja, nggak ada yang bikin pakaian, berarti memang kehidupan itu pun harus ada. Ingat, ketika kita bekerja, niatkan akan ibadah, akhirat dapat, dunia pun dapat. Bukankah seperti itu? Iyalah, karena mohon maaf, bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli dengan hidup sosial, tidak peduli dengan sesama. Itu sama aja kita menzalimi diri kita dan juga zalim kepada sesama. Karena tujuan kita hidup kan 3, yakni ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, ternyata kita punya tugas. Seandainya kita cuma ibadah saja, apa bedanya kenapa Allah ciptakan manusia? Kan sudah ada malaikat. Ternyata Allah ciptakan kita juga untuk inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk menjadi pengurus dunia ini, pengurus wakil Allah di muka bumi ini. Berarti ada tujuan yang sangat mulia, yakni menjadi orang yang mengurus, orang yang bermanfaat. Tapi ada lebih hebat lagi, tujuan kita yakni amal ma'ruf nahi mungkar. Memang kalau kita baik, bukan hanya baik pada diri kita, bagaimana kita juga memperbaiki orang lain. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia bukan hanya baik pada dirinya, tapi baik buat orang lain. Nah, bagaimana rezeki kita berkah, hidup kita berkah, hidup kita bermanfaat. Bagaimana kehidupan bermanfaat itu ketika dia berguna juga buat sesamanya. Ingat, dunia ini tempat persinggahan, tapi bukan berarti singgah sampai berleha-leha. Tidak peduli, tidak. Tetap juga ada kehidupan beraktivitas. Hidup bermanfaat, hidup berguna, hidup menjadi soleh. Apa artinya soleh? Soleh itu berguna, bermanfaat. Jikalau kehidupan kita bermanfaat, menjadilah kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bermanfaat. Sehingga betul tujuan kita akhirat dan dunia juga tidak terlupakan. Ya, karena kenapa? Ternyata harus ada juga pemanfaatannya. Makanya ada doakan
doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti ada 3 kan? Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, yang kebaikan yang ada di dunia. Lalu kita minta juga kebahagiaan, kebaikan yang ada di akhirat. Dan yang ketiga, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi kalau seperti ini, hidupnya bahagia. Bahagia kenapa? Karena kita bermanfaat. Sama halnya di bulan suci Ramadan ini, kita bukan hanya berpuasa, tapi bagaimana ibadah puasa kita juga bermanfaat buat orang lain. Bisa siapkan takjil, bagi zakat, iya kan, sedekah, kemudian memberikan perhatian, termasuk sarana dakwah yang disajikan oleh CT Arsa, alhamdulillah juga bisa bermanfaat buat orang lain. Karena ada namanya berbagi, bukan aja berbagi materi, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kebaikan, berbagi perhatian. Maka dunia pun jalan, akhirat pun jalan. Jadi kelihatannya sih dia di dunia, tapi ternyata luar biasa. Makanya tujuannya juga ada dapat akhirat kan. Nah, alhamdulillahnya, makanya di dalam Islam ada namanya wara. Wara itu dia tujuannya memiliki harta, memiliki dunia, tapi tidak terpaut, tidak terikat dengan dunia. Makanya Allah di sini, dunia di sini. Makanya dunia itu di tangan, akhirat di hati. Karena tempatnya hati hanya untuk Allah. Ayo sama-sama semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, bukan berleha-leha. Walaupun kita baru di dunia, bukan berarti dunia terlupakan. Ayo semangat ibadahnya. Alhamdulillah.